Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang terhormat. Perjalanan waktu demikian cepat. Hari demi hari, bulan demi bulan yang kita lewati telah menghantarkan kita untuk menyongsong kembali tibanya bulan Ramadan yang di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa atau siam. Insya Allah 5 hari lagi. Setiap akan datangnya bulan Ramadan senantiasa disambut gembira oleh segenap kaum muslimin di segala penjuru dunia. Mengapa? Sebab bulan Ramadan di dalamnya banyak berbagai rahmat dan nikmat yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada umat yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Rasulullah pun mengimbau kepada umatnya, apabila bulan Ramadan akan tiba, maka sambutlah kedatangannya ibarat menyambut seorang tamu agung atau kekasih yang telah lama yang dirindukan kehadirannya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bila datang bulan Ramadan, beliau berkata kepada para sahabatnya, bersabda Nabi, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur, famarhaban bihi wa ahlan, jaa syahrus siyam bil barakat, fa'akrim bihi min zairi huwa atin." Nabi bersabda, telah datang kepadamu Ramadan, penghulu segala bulan, maka sambutlah dengan ucapan selamat atas kedatangannya. Bulan puasa telah datang dengan membawa berbagai keberkahan, maka mulia akanlah ia sebagai seorang tamu yang baru datang. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Ramadan datang membawa keberkahan dan penuh maghfirah, penuh ampunan, pembebasan dari segala dosa dan noda-noda kita. Bentuk penyambutan bulan Ramadan juga sebagai tanda bagi kuat atau lemahnya iman seseorang,
Hal itu akan nampak dari sikapnya ketika menyambut bulan Ramadan tiba. Bagi seseorang yang imannya kuat, tentu akan menyambutnya dengan perasaan senang dan penuh pengharapan. Juga ia akan mengucapkan syukur alhamdulillah karena ia masih diberikan kesempatan lagi untuk melaksanakan ibadah puasa yang diidam-idamkannya. Tetapi hadirin, bagi seorang yang tipis keimanannya akan menyambut bulan Ramadan itu dengan perasaan berat dan tidak senang dengan kedatangannya bulan Ramadan, karena ia tidak akan diperbolehkan lagi untuk makan dan minum di siang hari. Hadirin, sebenarnya jika manusia mengetahui betapa banyaknya kebajikan yang diberikan Allah di bulan Ramadan, tentu manusia akan senantiasa berharap agar seluruh bulan itu dijadikan bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, "Lau ya'lamun nasu ma fi hadzal syahri minal khairat la tamannau ayyakuna ramadhanus sanata kullaha." Rasul bersabda, kalaulah sekiranya manusia mengetahui kebajikan-kebajikan yang terkandung dalam bulan Ramadan, niscaya manusia itu akan berharap agar Ramadan itu berlaku di sepanjang tahun. Hadirin, sebagai umat yang beriman, tentunya kita berharap agar nilai ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat. Nah, salah satu upaya untuk menggapai nilai ketakwaan itu adalah dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam ajaran Islam, hadirin, ibadah puasa merupakan pelaksanaan rukun Islam yang keempat yang harus dilakukan setiap tahun oleh orang mukmin di bulan Ramadan. Bagi setiap mukmin yang telah dewasa, berakal, sehat, tidak sakit, dan juga tidak dalam bepergian, maka diwajibkan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Puasa sebagai latihan kewajiban dan ibadah badaniyah telah ada sejak dahulu kala. Puasa sangat diperlukan oleh orang-orang yang hendak melepaskan diri dari lumpur materi keduniawiannya. Dan puasa juga dilakukan orang sebagai upaya pembersih hati dan penjernih jiwa yang telah terlanjur kotor. Ibadah puasa merupakan syariat lama dan kewajibannya telah turun-temurun generasi demi generasi dan bersifat universal. Tidak ada sejarah suatu agama yang tidak mengenal dengan puasa dalam ajaran-ajarannya. Sebab itulah ibadah puasa tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi telah disyariatkan pula kepada umat yang terdahulu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, apabila bulan Ramadan akan tiba,
Selain kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan, juga hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar usia kita dipanjangkan sehingga dapat berjumpa dengan bulan Ramadan ini. Wa balighna Ramadan. Di samping itu kita mohon pula agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik dan mental kita supaya dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh gairah. Dalam persiapan menyambut bulan Ramadan, tidak mesti mempersiapkan perlengkapan secara berlebih-lebihan, tidak perlu, sehingga tidak tercapai latihan hakiki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ajang melatih diri agar sanggup mengendalikan diri dari segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Pengendalian diri tersebut agar kita dapat mengetahui batas-batas perintah yang harus kita laksanakan dan perintah yang harus kita jauhi, sehingga buah Ramadan yaitu takwa dapat kita raih, dapat kita peroleh dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, ada beberapa cara yang mungkin dapat diambil faedahnya agar puasa yang akan datang ini, yang tinggal 5 hari lagi, menjadi berkualitas. Di antaranya hadirin, yang pertama menjaga pandangan kita, menjaga mata kita dari hal-hal yang dilarang atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dapat melalaikan kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, menjaga lisan kita, menjaga mulut kita dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang buruk, misalnya berdusta, menggunjing, menggibah, mengadu domba dan sebagainya yang dapat menimbulkan dosa. Yang ketiga, menjaga pendengaran dari perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan durhaka. Kemudian menghindari makan dan minum secara berlebih-lebihan, baik saat berbuka, makan malam, apapun sahur. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi kata Allah, jangan berlebih-lebihan. Dalam hal makan, hindarilah perut kita dari makanan yang didapat dari hasil yang haram atau yang syubhat. Mengapa? Karena hal itu dapat menjadikan puasa kita tidak bernilai, bahkan sia-sia puasa kita. Tentu kita tidak ingin puasa yang kita jalankan sebulan itu sia-sia, tanpa nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash." Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, tidak ada pahalanya sama sekali. Marilah kita persiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang tinggal 5 hari ini lagi, dan kita kuatkan iman serta niat kita sehingga dapat mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, serta kita mohon pada Allah agar senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Hadirin, demikian khutbah Jumat yang singkat ini, semoga bermanfaat. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.